satu-satunya atau salah satu cara yang paling mudah, Anda coba terapkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Terapkan. Cinta dengan sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi SAW, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, Anda bisa mimpi Nabi SAW. Itu biasa terjadi. Saya berulang kali mimpi beliau SAW dan tidak ada sesuatu yang amalan khusus misalnya baca salawat 10.000 apa, nggak pernah, nggak ada. Saya waktu mulai mengajar di Jakarta beberapa tahun lalu dan sebelumnya juga sudah pernah, alhamdulillah. Waktu itu saya mau mengajar kelas hadis, saya buka kelas-kelas hadis untuk muslimin yang mau belajar. Saya coba mengubah konsep majelis taklim berubah menjadi sebuah klasikal, ya sama sekarang ya. Jadi kita coba kajian kitab, belajar seperti orang di kelas, pulang bawa ilmu, gitu tujuannya. Itu saya pernah mimpi. Nabi SAW ada di hadapan saya dan wajah beliau persis seperti apa yang saya tahu. Alisnya segala, sempat menghembuskan nafasnya, kemudian saya menghirupnya. Hanya itu saja, tidak ada omongan apa-apa. Bisikan dari siapa? Dari syaitan. Ana subhanallah. Saya mengambil makna bahwasanya mungkin karena saya mengajarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi mengajarkan sunnah Nabi SAW. Saya mimpi saya naik kapal kemudian mendekati Masjid Nabawi dan kapal itu sandar lalu saya turun di dekat Masjid Nabawi. Itu di awal waktu saya mulai gencar turun di dakwah, saya mimpi seperti itu. Bagaimana saya menyampaikan gitu kan? Seperti itulah. Waktu saya mulai membuka kelas sirah, sejarah Nabi yang sekarang sudah ada 30 episode di YouTube bisa diikutin. Itu memang agak lama karena memang sebulan sekali kita ngisinya di Bekasi Barat. Maka saya mimpi Nabi SAW lagi berdiri di sebuah kebun kurma, sedang melilit imamah beliau dan beliau lagi seperti menghadapi musuh. Dan ada orang-orang di belakangnya lagi tebang-tebangin pohon kurma dilempar ke arah musuh gitu. Dan beliau sempat mengatakan, Khalid, kamu sekarang bergabung dengan kami. Waktu itu saya lagi memegang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan tangan saya. Kemudian kita saya lagi menuju ke belakang pasukan. Saya nggak ikut di situ, tapi saya menuju ke belakang kayak ada kelas-kelas gitu. Saya masuk untuk mengajar di situ. Dan itu mimpi. Dan banyak orang mimpi seperti itu asal memang cirinya seperti yang benar. Kata kuncinya mengikuti sunnah Nabi SAW. Hidupkan insya Allah. Kita bilang secara logika saja. Seorang terkadang kalau bisa didadil, ya kita bilang logikanya para sahabat lebih mulia daripada orang-orang sekarang. Iya atau tidak? Para sahabat dipuji langsung dalam Al-Quran. Para sahabat dipuji langsung oleh Nabi SAW. Dijamin masuk surga. Namun setelah Nabi SAW meninggal, mereka tidak pernah bertemu langsung lagi dengan Nabi. Padahal mereka dalam kondisi sangat butuh. Betapa sering masalah-masalah mereka hadapi. Ada peperangan seperti tadi, Abu Bakar dan Umar khilaf. Iya enggak? Ini orang-orang membayar zakat, kita perangi atau tidak? Kata Abu Bakar kita perangi, kata Umar enggak. Mereka enggak bilang, ayo kita tanya Nabi yuk. Enggak. Kalau ternyata Nabi masih bisa hadirkan, ngapain Abu Bakar dan Umar ribut? Mereka bakalan ke kuburan Nabi, katanya, Nabi gimana nih, kita lagi ribut nih, yang benar yang mana? Enggak ada. Kemudian juga terjadi khilaf-khilaf setelah itu. Bahkan tercapai pada tingkat bunuh-bunuhan, misalnya antara Abu Muawiyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka tidak pergi ke Nabi SAW? Minta petunjuk. Tidak ada. Kenapa juga waktu Nabi SAW meninggal para sahabat menangis? Kenapa? Karena mereka tahu tidak bisa lagi ketemu dengan Nabi SAW. Kalau ternyata Nabi masih bisa jalan-jalan, ngapain mereka nangis? Jangan nangis, ntar lagi Nabi muncul. Sudah bikin acara saja nanti Nabi muncul. Acara lahir Nabi, karena Nabi muncul. Nggak usah nangis kan, harusnya begitu kan. Maka saya katakan, logikanya mudah sekali seperti itu. Kemudian, kalau dia bilang ada Nabi SAW masih hidup, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tertentu, maka ya buat apa kalau gitu ilmu buku-buku hadis Sahih Bukhari ini buang saja. Ya. Buat apa kalau begitu? Seakan-akan syariat Nabi belum sempurna. Kenapa masih ada ajaran-ajaran setelahnya? Dan saya katakan orang seperti ini yang langsung ketemu Nabi, berarti dia adalah sahabat. Sahabat baru, radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Itu benar-benar dia adalah seorang sahabat. Karena dia mengatakan ketemu Nabi dalam keadaan apa? Hidup nyata. Ya. Dan ini tentunya khurafat. Ya mungkin dia ketemu orang ngaku sebagai apa? Sebagai Nabi. Namun bukan Nabi SAW. Karena orang-orang yang sangat mulia, jauh lebih mulia daripada dia. Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak pernah ketemu Nabi setelah Nabi SAW meninggal dunia. Kalau mimpi ya mungkin. Kalau mimpi sahabat juga.